Halo, semangat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel kami Dunia Stroke. Kita tetap membicarakan di lingkaran manusia yang terkena serangan stroke. Saya mau bercerita ini. Ada teman saya 6 semua terjangkit atau diserang serangan stroke. Yang 4 itu bisa mandiri untuk melaksanakan aktivitas untuk diri sendiri. Yang 2 hanya bisa duduk dan termenung. Setelah itu saya mencoba tadi malam telepon satu persatu kepada orang yang menderita stroke. Yang pertama saya telepon dulu orang yang 4 yang sudah bisa menjalankan aktivitas untuk diri sendiri. Apa sih ilmunya bisa menjalankan aktivitas sendiri untuk melaksanakan diri sendiri? Contohnya mandi, makan, dan lain sebagainya, membersihkan tempat tidur, mengambil baju, melepas baju sendiri, melepas celana sendiri. Itu adalah ilmu yang begitu bagus menurut saya untuk bertukar pandangan atau bertukar pengalaman. Yang pertama, orang itu mempunyai keluhan masing-masing tidak sama. Ada yang kakinya dulu bisa bergerak, ada yang tangannya dulu bisa bergerak, ada juga yang 6 tahun pengalaman stroke atau menderita stroke, ada juga yang 2 bulan barusan menderita serangan stroke. Oke. Saya telepon kemarin kepada orang 4 ini yang sudah bisa menjalankan aktivitas untuk diri sendiri. Artinya pengalamannya. Katanya kalau sudah bisa duduk, itu seharusnya bisa berdiri dan bisa berjalan. Kalau tidak mau bergerak atau berjalan atau berdiri, selamanya tidak akan bisa. Artinya semangat olahraga, semangat menjalankan aktivitas terapi sendiri itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa menjalankan aktivitas. Oke lah, saya paham masalah itu. Saya masukkan di hati saya, itu adalah betul, menurut saya betul dan betul sekali. Itu 4 orang mengatakan kurang lebihnya seperti itu. Yang 2 orang yang sakitnya sudah 2 tahun dan yang satunya sakitnya 3 bulan. Saya memberanikan diri untuk telepon mereka yang belum bisa jalan atau berdiri. Oke, setelah saya telepon, jawaban mereka adalah pasrah. Pasrah artinya pasrah untuk kematian, pasrah untuk kesakitan, pasrah dan lain sebagainya. Pasrah itu banyak. Iya, kalau mati segera. Mati itu rahasia Tuhan. Kalau kita diberi mati dengan durasi atau waktu yang lama, masa mungkin duduk sendiri, termenung sendiri, dan lain sebagainya sendiri? Itu adalah merepotkan keluarga. Dua-duanya seperti itu, pasrah katanya. Oke, pasrah boleh. Tapi ingat, saya juga bilang begitu. Saya mempunyai 4 teman yang mempunyai keluhan sama. Kalau sudah bisa duduk,
harusnya bisa berdiri, selanjutnya harusnya bisa berjalan. Nah, dia bilang begini, karena dia merasa ketakutan. Kenapa sudah pasrah kok merasa takut? Harusnya tidak punya takut. Kalau sudah pasrah harusnya tidak punya takut. Oke lah, saya memberikan motivasi untuk menjalankan gerakan-gerakan kecil pada waktu dia duduk. Oke, gerakkan semua tubuh pada waktu duduk untuk menjalankan aktivitas atau untuk menjalankan terapi. Itu adalah nominasi untuk bergerak, menggerakkan badan. Itu adalah nominasi. Berhubung dia mempunyai rasa pasrah dan dia mempunyai rasa ketakutan, itu salah. Pasrah, takut. Kalau pasrah berarti tidak mempunyai ketakutan. Harusnya ketakutan tidak boleh diimbangi dengan pasrah. Boleh pasrah, tapi kita harus mempunyai inisiatif untuk berdiri, untuk menggerakkan, untuk mandiri, dan lain sebagainya. Itu loh tujuan kami untuk menelpon teman-teman saya yang mempunyai penyakit seperti saya. 4 orang oke, saya setuju. 2 orang saya tidak setuju. Dengan tidaknya setuju, karena pasrah itu tadi, pasrah tapi diam diri tapi rasa takut. Kalau pasrah itu tidak mempunyai rasa takut, kenapa harus mengelama? Belajar olahraga, belajar terapi, kok masih ada rasa takut? Itu namanya kan gimana? Bertepuk sebelah tangan, tidak masuk akal. Kalau saya berpikiran seperti itu. Oke, saya lanjutkan kepada 2 personel, 2 teman saya yang mempunyai penyakit seperti saya, stroke. Untuk sementara, marilah kita bersama-sama belajar menggerakkan badan. Bukannya saya mempelajari kamu, bukannya saya mempelajari kalian, tapi kalian harus mempunyai inisiatif untuk mandiri. Pasrah itu adalah, ya termasuk pasrah. Pasrah itu banyak sekali ya, banyak sekali dalam pikiran kita. Artinya klimaknya pasrah itu adalah kematian. Iya, kalau cepat mati. Kalau berpuluh-puluh tahun tidak mati, memangnya harus pasrah? Tidak. Harus bergerak. Harus menggerakkan diri untuk menjadi manusia yang normal atau mendekati normal. Jangan selalu bilang pasrah. Pasrah itu adalah mengarah kematian. Titik klimaknya adalah kematian. Iya, kalau cepat mati. Kalau tidak, begitu loh. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang bisa duduk dan bisa menggerakkan tubuh, alangkah baiknya belajar berdiri dan belajar berjalan. Itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Itu kalau sudah duduk pasti bisa untuk menjalankan pergerakan atau gerakan-gerakan yang kalian inginkan. Saya dulu juga gitu. Saya mempunyai pemikiran pasrah. Ternyata pasrah itu tidak menjadikan kita itu bangun. Bahwa kita itu tidak menginginkan mandiri. Oke, orang yang pasrah itu adalah merepotkan bagi keluarga yang dekat atau lingkaran kita atau keluarga kita. Merepotkan. Kita ke kamar mandi harus diminta dibantu, kita ngambil makan harus minta dibantu, kita dan lain sebagainya harus minta dibantu. Nah, pasrah tidak boleh. Boleh sih boleh.
Tapi pasrahnya bukan pasrah itu. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada mereka atau kalian yang bisa duduk dan harus melakukan kegiatan menggerakkan badan dan harus berdiri, kelanjutannya berjalan dan lain sebagainya. Itulah, saya menyayangkan kalau sudah bisa duduk dan dia tidak mau melakukan kegiatan terapi maupun olahraga, saya menyayangkan sekali. Itu adalah gambaran yang seharusnya sudah bisa dijalankan. Mudah-mudahan pembicaraan saya di lingkaran stroke ini bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan kesembuhan atau mendekati kesembuhan. Itu saja, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena kita tidak tahu, kematian kita itu tidak tahu. Semuanya seperti itu. Kalau sudah mempunyai penyakit stroke, udah pasrah, mati nggak apa-apa. Memang mati nggak apa-apa. Iya kalau lepas mati. Kalau tidak, berpuluh-puluh tahun tidak mati. Nah, itulah yang menyengsarakan keluarga kita atau lingkaran keluarga kita yang ada di rumah. Tentunya itu saja. Mudah-mudahan pembicaraan ini atau ngobrol ini bisa menjadikan inspirasi untuk mendekati kepulihan dan untuk bisa beraktivitas untuk diri sendiri tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.